Bismillah. Wahyikum bilahiyatil Islam. Sampai nggak nih ya? 3 saja untuk vokal. Ini nggak sampai ya, nggak sampai. Apa? 3 bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya? Sampai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala juga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid Darul Aman. Sebagaimana kita belajar dalam masjid Darul Aman, Allah amankan Islam kita, Allah amankan negeri kita, Allah amankan kita dari Mana Bapak Syarul? Bapak Syarul mana ini? Itu dari luar ya, dari luar. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, salam takdim dan penghormatan kami terkhusus kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT yang hadir bersama kita di kesempatan malam hari ini tanpa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada penghormatan kami kepada mereka semua. Kita doakan semoga para pemimpin kita ini dijadikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga terkhusus kepada segenap pengurus Masjid Darul Aman, wabil khusus kepada orang tua kami Buya Hamidi. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh orang tua kami yang hadir di masjid ini, kami mohon maaf bahwa kami duduk di sini bukan berarti kami merasa lebih tinggi baik dari sisi ilmu ataupun amal, namun kami duduk di sini supaya nampak saja siapa yang ngomong di saat ini. Doakan kami agar Allah berikan kepada kami istiqomahan, dan kami doakan semua orang-orang tua kami yang ada di dalam Masjid Darul Aman ini, Allah berikan keamanan hingga mereka semua ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pencinta akan merindukan untuk mendengar kisah orang yang dicintainya. Pencinta sejati akan terus rindu untuk mendengarkan ucapan orang yang dicintainya. Oleh karena itulah kenapa setiap malam kita mengucapkan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu pada akhir manusia
untuk mensifatkan, memuji bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dikatakan justru pujian yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad itu masih jauh dan sangat kurang, bahkan mungkin tidak pantas disematkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sudah memuji akan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pujian Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan Allah di dalam Al-Quran menyatakan, "Qul law kana al-bahru midada kalimat rabbi la nahdat ahlu rabba'an pada kalimat rabbi walau bi'na bimithlihi madada." Katakan, seumpama lautan itu menjadi intan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalimat-kalimat Allah ini luas, termasuk Rasulullah itu adalah bagian daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah menyatakan karena khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka jikalau kita ingin memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lautan dijadikan sebagai tintanya, maka akan habis itu lautan, maka belum selesai pujian kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita datangkan kita sebanyak lautan yang habis itu, maka tetap tidak dapat kita memuji kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, karena bukti kecintaan itu adalah sering menyebut orang yang dicintai. Orang kalau dia cinta sama istrinya, kemana-mana dia cintain istri. Kalau cinta sama anak, semua orang dia cintain anak. Kalau yang cintanya sama jabatan, dia cinta jabatan. Kalau yang cinta sama harta, dia cinta harta. Kalau kau mau tahu apa yang dicintai oleh orang itu, maka lihat apa pembicaraannya. Karena yang diucapkan di lisan itu adalah manifestasi apa yang ada di dalam hati. Kalau ada orang kerjaan ngaji orang, maki orang, fitnah orang, itu apa yang ada di dalam hatinya sama. Sebagaimana diceritakan ketika Sayyidina Isa alaihi salam dicaci, dimaki, diejek, ibunya dikata-katain, dimaki-maki, difitnah. Apa jawaban Nabi Isa? Isa tidak membalas makian mereka, cacian mereka, tidak dibalas oleh Nabi Isa. Murid-muridnya pada gerak. Kenapa tidak dibalas? Kata Isa, biarkan saja mereka melakukan itu, karena apa yang mereka ucapkan itu yang ada di dalam hatinya. Sedangkan yang ada di dalam hati itu adalah doa, yang ada di dalam hati itu adalah keselamatan. Maka Nabi Isa itu berdoakan mereka. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di kota Taif, beliau dilempar dengan batu, berdarah kakinya, luka tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malaikat di langit menjadi geram, malaikat penjaga gunung geram akan keadaan tersebut, menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, untuk menyimpulkan gunung kepada penduduk kota Taif. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak menginginkan itu. Bahkan Rasulullah mendoakan mereka, semoga dari sufi orang-orang yang hidup di kota Taif itu menjadi orang-orang yang kelak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah apa yang ada di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi seorang pencipta
tidak ada puas-puasnya untuk mendengarkan kisah tentang orang yang dicintainya. Oleh karena itulah kenapa setiap malam kita membaca bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tadi yang dibaca di dalam Al-Janji tadi. Tadi dibaca itu cuma penggalaknya saja. Sebab kalau dibaca semua, kita yakin, ya, kita yakin orang-orang yang hidup di zaman ini bakalan berubah. Ibu-ibu yang paling belakang itu biasanya paling duluan pulang. Apalagi kalau dibacakan Al-Janji itu sampai selesai. Makanya jangan duduk-duduk di belakang. Sebab biasanya yang milih duduk paling belakang itu biasanya niatnya pengen pulang duluan. Tapi yang di sini enggak. Itu kalau di masjid yang lain. Masjid ini enggak lebih parah. Alhamdulillah, setiap malam kita mendengar bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami setiap malam membacakan apa yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakni yang yang ditulis karya daripada seorang ulama besar, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Coba lihat, nama beliau itu Muhammad bin Muhammad. Kira-kira kalau orang yang tidak cinta sama Nabi, apa dia mau kasih nama Muhammad? Maka orang yang dikasih nama Muhammad, insya Allah itu karena orang tuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad, tidak ada nama di dunia ini yang lebih mulia daripada nama Nabi Muhammad. Di dunia dikenal dengan Muhammad, di langit dikenal dengan Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga dengan duduknya kita di majelis ini sambil duduk, sambil niat kita, insya Allah tidak lebih dari jam 9:30. Ya Bu, sampai jam 9:30, betul? Atau sampai jam 10? Ibu-ibu ini tidak jelas. Mau jam 10 apa sampai selesai? Oke, kalau sampai selesai berarti sampai subuh. Siap Bu? Insya. Baik, nanti sambil diselingi dengan qasidah daripada yang dibagikan itu bisa ikut sama-sama baca selawatan bareng-bareng nanti Bu ya. Insya Allah sampai 9:30. Ayo pasang telinga kita yang nyaman, yang tenang, duduk di majelis ini. Insya Allah yang tenang, yang nyaman, dan bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Karena kecintaan itu akan membawa kita berkumpul kepada siapa yang kita cintai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai itu. Kalau kita pengen kumpul di surga, cintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Lalu ada Nabi Muhammad. Diriwayatkan, wa qala Mu'adz radhiyallahu anhu. Kata Mu'adz, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada aku. Apa wasiat Nabi? Wasiat Nabi kepada Mu'adz ini sama wasiat Nabi kepada kita. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ujilah bitaqwallah. Ittiqaillah. Aku berwasiat kepada engkau agar engkau bertakwa kepada Allah. Maka kami pun berwasiat di malam hari ini, ittaqullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wasiat hadis. Kalau ngomong hendaknya yang jujur, kata Nabi. Sebab orang Islam itu tidak ada yang bohong. Satu hari ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ada enggak sih orang Islam yang berzina? Ada, kata Nabi. Ada enggak sih orang Islam yang mencuri? Ada, kata Nabi. Ada enggak
Nabi ada. Orang Islam nggak ada yang berbohong. Yang berbohong itu orang munafik. Karena Nabi menyatakan tanda orang munafik itu kalau dia berbicara dia, kalau dipercaya dia, kalau berjanji dia, kalau percaya dia, kalau berjanji dia, tidak berjanji dia. Walaupun ini ada Nabi yang bersekutu dalam kepada Allah ngomong dan jujur. Yang ketiga, Allah kalau janji tetapi kalau janji dulu, kalau terima mana, kalau berkata, beda nih ya, bukan dari kita. Jangan wajah anak-anak yang tempat tadi dalam mengawalkan anak-anak. Yang dari pemimpin tidak mengayomi umat masyarakat. Yang dari pemimpin juga tidak melakukan bagaimana penderitaan masyarakat. Itu namanya orang yang anak. Yang kelima, wasat hianat, jangan berita hianat, jangan hianat. Iman lagi, mana tahu? Ini omongan yang begitu, kalau begitu mana dia? Dia mana lagi? Makanya ada berapa? Dalam tahu juga. Ada mau bacain apa yang kemungkinan dia? Dia mana lagi? Ya, jangan begitu, kalau begitu baru kalau kita ini jalannya itu kenapa? Wajib belajar yang benar dan kita menjaga tetangga kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yu'min bil ma'ruf. Yang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memuliakan tetangganya. Baik antara itu orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Kalau tetangga kita itu orang yang beriman, maka dia memiliki dua hak kepada kita. Hak yang pertama karena dia saudara kita beriman. Hak yang kedua karena dia tetangga kita. Kalau dia orang yang tidak beriman, maka dia memiliki hak pada diri kita. Kenapa? Karena dia tetangga kita. Dia berhak dari ini adalah maka kita menjaga tangan orang itu mengaturnya. Tidak usah pakai alasan lagi demo ya. Demo bukan dalam hukum negara. Merampok menjaga Allah dalam hukum agama. Allah sama Allah mengambil orang baik orang beriman atau tidak beriman dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat hukumnya Allah. Jadi mengambil tangan Allah ini paling mulai adalah sampai yang 4 tahun ini Ya, sensor ya. Tempat pun itu Pak. Tetap kalau tidak boleh. Orang mati yakin pada kita tahu ini anak yakin. Walidul malam kalau ngomong kayak lembut, apalagi beda apa? Jangan macam-macam jangan ini Allah jangan lembut dengan ide. Kalau terus seperti itu zaman yang baik, karena itu kan Nabi. Jadi pemimpin harus ngomong yang baik dalam masyarakat.
Ini berapa, Bang? Kalau ada orang membunuh orang lain mengatakan itu, dia jalan apa itu? Kalau kita jalan benar, kalau kalian itu tidak bagi orang ini. Kira-kira kalau kalian Islam itu diterapkan dari orang Islam ini kedua orang. Kedua, 30. yang mau aku bahkan mau lakukan maksiatmu jadi kalau bisa diterapkan dari orang Islam ini sangat Allah dari Muhammad. Apabila orang kalau bisa diterapkan dari orang Islam, itu yang menjadi orang kaya. Betul? Kalau seperti itu, buku kita dikatakan kita orang kita aman. Tidak pergi ke katanya ada hukumnya. Karena dia itu ada semuanya. Kalau manusia 10. yang benar 10. manusia yang benar itu akan menerima. Tapi kalau itu aturan manusia, tidak itu aturan Allah, itu berarti hak dari mungkin bukan hak dari manusia. Ya, kalau dari mana? Apa yang berikutnya? Setelah yang ngomong yang lembut, dengan perjalanan ngomongan yang baik, yang baik-baik. Masyarakat menurut kami, bagaimana bilang? Oh, bukan yang baik. Orang mahal. Kalau itu makan singkong. Kalau begitu Pak, kalau sudah jadi pejabat, apa? Anak SD juga bisa jawab begitu. Harus tak begitu jawabannya. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Kalau mau datang ke majelis taklim, baik benar. Tapi paling tidak subscribe dulu majelis taklim baik tapi subscribe di YouTube, di Facebook, semua ada, insya Allah bisa memberi manfaat. Kepada Nabi Muhammad. Wa majlis salam. Yang berikutnya kata Nabi, tebarkan salam. Jadi kalau ketemu orang jangan hello, tapi assalamu alaikum. Dan jangan pakai salam mak-mak, jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
memikul. Minggu gitu, campur batu, namanya minggu. Yang jelas kalau malam, assalamualaikum. Yang berikutnya kata Nabi, wahusnil amal, beramallah yang baik, baik. Jangan melakukan yang tidak baik, mensyukuri kemerdekaan kita. Jangan dengan hal-hal yang maksiat. Jangan yang mengundang syahwat. Melakukan perlombaan itu boleh, tapi jangan yang melanggar syariat. Bapak-bapak main bola pakai daster, tak boleh paham. Karena daster itu pakaian perempuan. Allah melaknat laki-laki yang menyukai perempuan. Ini bapak-bapaknya main bola pakai daster, goyang-goyang kayak perempuan. Haram. Akhirnya kita yang katanya tadi mensyukuri kemerdekaan, akhirnya Allah mensyukurkan dengan kita. Coba boleh makan kerupuk yang syar'i. Ya. Kali-kali jangan makan kerupuk Pak Bu. Kali-kali bikin lomba makan ayam bakar. Tapi pakai sunnah makannya. Ya kan? Pakai tangan-tangan. Baca bismillah, cuci tangan dulu, habis makan berdoa, ya kan? Nah penilaiannya berdasarkan sunnah yang paling banyak kita lakukan, itu yang menang. Nah, itu bagus. Ya. Tapi makan kerupuk boleh tak? Ya boleh. Makan kerupuk masa nggak boleh? Makan kerupuk halal. Nggak boleh kerupuk dari kulit babi. Haram. Nah, kalau kerupuknya bukan dari kulit babi, halal. Boleh. Wabakil amal, kata Nabi, jangan panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan, Pak Bu. Mikir 3 tahun ke depan sudah dipikir kelamaan. Mikir aja buat besok sudah. Buat besok sudah. Atau sudah. Ini 3 tahun yang akan datang dipikir. Nah itu namanya panjang angan-angan. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Jadi kalau panjang-panjang anak-anak, pengen umur panjang-panjang. Ibu di sini pengen umur panjang-panjang. Pak, pengen umur panjang-panjang. Kira-kira mau berapa ratus tahun kira-kira kalau mau tanya? Pak, Bu, kalau mau tanya malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid Darul Aman ini kepengen umurnya berapa ratus tahun? Berapa kira-kira? Dia kita doakan malam ini. Berapa tahun? Kepengen? Kepengen? 100 tahun? Kepengen? Enggak juga? Berarti tidak wajib bermati dong. Enggak juga kan? Sudah kita minta umur yang berkah ya Allah. Amin. Minta umur yang membawa manfaat ya Allah. Amin. Kalau kami sekiranya bakal wafat dalam keadaan berumur 5, amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Jadi jangan panjang aman. Walaupun iman kuat dan iman, duduk di majelis yang seperti ini di antaranya bisa menguatkan iman. Ya, duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang baik, duduk di majelis zikir, duduk di majelis sholawat, itu akan menguatkan iman. Kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Kira-kira kita yang duduk di masjid ini lagi beramal soleh atau lagi maksiat? Apa di antara amal soleh yang kita lakukan malam ini? Etika di masjid itu amal soleh. Buat apa pemimpin Quran? Kata Nabi, hendaklah engkau pahami Al-Quran.
wa bil akhirah, dan cinta dengan akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Salli wa sallim daiman ala yang jangan tuh. Ini semangat. Kalau tidak ada semangat lagi pulang kita. Semangat ya. Kalau semangat kalau saya macam Nabi Muhammad. Yang berikutnya ini nasihat Nabi. Kalau bukan nasihat Nabi yang kita mau dengar, nasihat siapa kira-kira? Tidak ada yang lebih baik di dalam memberikan nasihat melainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, lalu ada Nabi Muhammad. Kata Nabi yang berikutnya, hendaklah engkau itu di dalam hatimu ada keresahan tentang nanti bagaimana kamu dihisab di hadapan Allah. Bagaimana dihisab? Kira-kira yakin nggak kita ini hisaban yang ringan? Pak, yakin nggak kita ini bakal dihisabnya ringan, Pak? Kalau nggak yakin maka berdoa minta kepada Allah supaya Allah ringankan hisab kita. Waqafil janah, hendaknya kita ini menjadi orang yang rendah diri, rendah hati. Wa anhaka antasubba. Nabi melarang kita untuk mencaci orang. Jangan suka mencaci orang. Dalam riwayat disebutkan, ketika kita mencaci orang lain, maka ada malaikat yang mengatakan begini. Kata malaikat itu, ketika kita mencaci, kata malaikat itu, ini cacian untuk kamu. Bukan untuk orang yang kau caci. Maka hakikatnya orang yang mencaci orang lain, yang menghina orang lain, hakikatnya dia sedang mencaci, memaki dirinya sendiri. Maka jangan biasakan kita ini mencaci, menghina orang lain. Lalu ada Nabi Muhammad. Walau makanan terlupa hakiman, terutama jangan memaki hakim, apalagi hakimnya itu adil. Jangan atau bukan atau mengingkari orang-orang yang jujur. Orang jujur dibilang nggak jujur. Apalagi akhir zaman ini kata Nabi begitu. Di akhir zaman ini kata Nabi, orang jujur dikhianati, orang biasa dipercayai. Orang jujur nggak dapat tempat itu. Digeser-geser, dipindah-pindah, dimutasi kalau dia jujur. Itu biasanya begitu ya. Kalau dia orang kaya itu kaya hidupnya. Nah, begitulah kondisi akhir zaman. Tapi kita harus menjadi orang yang jujur. Auti amat jangan kamu mengikuti para pelaku dosa. Termasuk yang dimaksud Nabi, jangan kau ikuti para pelaku dosa ini, termasuk mensubscribe, memfollow ahli-ahli maksiat. Ayo, unsubscribe. Ayo, jangan unfollow. Siapa? Pelaku maksiat. Al-mar'u
Ma'aman. Ingat-ingat ini ibu pesan tadi. Al-mar'u ma'aman. Ayo baca bareng-bareng. Al-mar'u ma'a man ahab. Man ahabba. Al-mar'u Al-mar'u ma'a ma'a man ahab. man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kira-kira ibu-ibu kumpul di A, di B, di C itu cinta apa enggak kira-kira? Kalau nggak cinta kenapa mulu? Kenapa mulu? Kalau nggak cinta kenapa subscribe? Kalau kau mulu, kalau kau subscribe berarti kau cinta. Kalau kau cinta, ya engkau akan dikumpulkan bersama dia. Jadi pulang ini ibu, ya, yang selama ini membunuh artis itu, yang selama ini membunuh tukang fitnah itu, yang selama ini mengikuti orang yang suka ucapannya tidak baik, ayo unfollow. Takut kita nanti berkumpul dengan mereka. Kira-kira tukang fitnah itu tempatnya di mana sih? Di surga? Enggak, tukang fitnah tempatnya di dalam neraka. Tukang maki tidak ada di surga. Karena mencaci dan memaki itu adalah yang buruk. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang memiliki akhlak yang baik. Itu kata Rasulullah. Apa yang berikutnya kata Nabi? Au imanan adilan. Jangan engkau bermaksiat, melanggar perintah iman yang adil. Pemerintahan kita ini, kalau pemimpin kita, presiden kita, gubernur kita, wali kota kita, camat kita, lurah kita, RW kita, RT kita, orang yang adil, ikut. Kalau dia mengajak kita untuk taat kepada Allah, menghindar daripada segala macam larangan Allah, ikut. Kalau mereka mau menutup tempat-tempat maksiat yang mengundang murka Allah, tidak itu. Jangan kita kalah. Kita ikut. Allah tidak Allah, jangan merusak bumi, kata Nabi. Ini sekarang bumi kita sudah habis, sudah dirusak. Tambang-tambang menebuk emas untuk kepentingan pribadi bahkan. Hutan-hutan ditebang, termasuk wasiat Nabi, jangan engkau rusak bumi ini, jangan merusak fasilitas umum. Demo boleh, anarkis tidak boleh. Demo boleh, anarkis jangan. Anarkis haram. Kalau engkau merusak fasilitas umum, berarti engkau merusak hak-hak orang lain dan itu diharamkan di dalam agama. Paham sampai sini dah? Masih dengar? Masih semangat mau dengar omongan Nabi? Sedikit lagi. Wa qulika bittiqa illahi inda kulli syajarin wa hajarin wa madarin. Kata Nabi, hendaklah engkau bertakwa takut kepada Allah di setiap pohon, di setiap batu, di setiap bagian bumi ini. Maksud Nabi, bertakwalah kamu haitsu kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kadang-kadang kita kalau di kampung kita, masya Allah airnya luar biasa. Tiap hari pakai sarung, baju koko, pakai peci. Tapi kalau ke luar negeri, karena nggak ada yang kenal dia, mulai dia maksiat di situ. Jangan, tetap kita harus takut kepada Allah. Ibu-ibu di sini, kalau di sini masya Allah, ke masjid, pakai jilbaban, pakai bajunya tertutup, tiba-tiba jalan ke Bali berubah. Pakai celana pendek, pakai mata hitam, dipakai di muka, disambut dengan singan. Yo Allah, berubah. Jangan dulu ya, jangan dulu ya, jangan itu ya dek.
Jangan gitu ya. Insya Allah ibu-ibu di sini enggak. Amin. Insya Allah ibu-ibu di sini solehah semua. Amin. Ibu yang di sana dulu. Tapi ibu di sini ya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir kata Nabi, apa kata Nabi? Wa an tuhadditha li kulli dhanbin taubatan sirrun bi sirrin wal alaniyah bil alaniyah. Kalau kau melakukan kesalahan, melakukan dosa, kalau engkau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, maka kau taubatlah secara sembunyi-sembunyi. Kalau engkau melakukan dosa secara terang-terangan, maka engkau bertobat secara terang-terangan. Supaya orang melihat. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Kalau itu menyangkut kepentingan publik dan masyarakat ramai, ngomong. Gak bisa cuma dalam hati aja. Minta maaf dalam hati lagi. Yang dia sakit itu dapat dia orang mendengar. Kalau orang mendengar, bisa. Tapi kalau kemaksiatan itu di dalam hati kita, atau kemaksiatan itu kita lakukan di tempat atau dalam kondisi orang lain nggak tahu, nggak usah dibuka, nggak usah diomongin. Ada orang Pak sudah tobat katanya, tapi kalau ketemu ustaz, dia cerita bagaimana dia dulu. Kalau dia cerita bagaimana dia dulu, tanda dia bertobat. Jadi nggak usah diceritakan. Ya kita yang nggak tahu ini jadi tahu artinya. Bukan kalau Allah sudah tutupi aib kita itu, Allah sudah tutupi dosa kita itu. Maka jangan dibuka-buka. Saya mungkin begini, semua maksiat sudah saya kerjakan. Masih dengan bangga, sudah ngomong. Tapi sekarang dia sudah tobat, belum tobat berarti. Kenapa belum tobat? Masih menceritakan maksiatnya itu dengan bangga. Berarti dia belum. Kalau tobat, tutup dulu. Kalau tobat, tutup dulu. Ini urusan kita dengan Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dengar di malam hari ini, wahada adaba ibadallah. Begitulah Nabi mendidik hamba-hamba Allah. Waja'ahum ila makarimil akhlak. Nabi mengajak kita untuk berakhlak yang baik, wa mahasinil adab, dan juga beradab, bersopan santun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ini bagi kita. Sallu ala Nabi Muhammad.
شهيد لي بافتقاري فأني هذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صافي بالتفاني واضطراري الله حمدا شاكرا حمدا الوارث نعمه ومجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا ننسى عن عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى الله الحمد والرحيم ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى اذا الله من عليه وانت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا رب الشافعين اصلح لنا احوالنا جدد محمد شفاعة منك يا الله perbaikilah keadaan kami ya Allah perbaikilah keadaan negeri kami ya Allah
Perbaikilah keadaan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma ya Muhammad al-ahwal Al-Hasan ya Hasan al-Haq ya Allah. Wahai zat yang membolak-balik keadaan, balikkan keadaan kami kepada keadaan yang baik ya Allah. وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع الشرور من Baiklah keadaan orang Muslim ya Allah, baik keadaan saudara-saudara kami di Palestina, di Indonesia, di Lebanon, di Yaman ya Allah, menangkan perjuangan mereka ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اهتدى يا الله. Sembuhkan penyakit kami ya Allah, penyakit batin yang ada di dalam hati kami ya Allah. Angkat segala macam wabah, bala dan segala macam hal yang menyakiti kaum muslimin ya Allah. Ya Rabbi wajma'na syamlahum wa-tufihim wa-tulkihim mu'minan nabi wa aida. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah, satukan hati kami dan pemimpin kami, dan lembutkanlah hati kami ya Allah. Wansur bihim dinan nabi wa aida ya Allah, menangkan dan mengukuhkan agama Nabi Muhammad ya Allah. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في القوم أمواتك يا الله. Ya Allah, teguhkan angkat kaki kami, angkatkan pendirian kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jadikan kami masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat cahaya petunjuk Nabi Muhammad ya Allah. Wanzur ilaina, pandanglah kami semua yang ada di Masjid Darul Aman ini ya Allah. Jika kami duduk di masjid ini karena kami cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jika kami duduk di masjid ini karena kami mengharapkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jika kami duduk di Masjid Darul Aman ini kami mengharapkan keamanan darimu ya Allah dengan dekat Nabi Muhammad. Di mahsyar ya Allah, di barzah ya Allah, di sirat ya Allah, kami mengharapkan keamanan ya Allah dan dekat Nabi Muhammad ya Allah. Pemberi syafaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, tidak kami duduk di masjid ini karena kami ini ingin mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad. Setiap malam kami berkeliling dari masjid ke masjid ya Allah, tidak lain tidak bukan kami mengajak umat Nabi Muhammad, umat kekasihmu ini untuk kembali kenal kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Rindu ingin mendengar nasihat dari orang yang dicintai. Tidak ada yang kami cintai melainkan hanya Nabi Muhammad. Husnul yaqin minka habna waqina waqmihimana waqina syarral hidayah waqina al-hajat. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semua ya Allah. Hajat dunia, hajat akhirat kami ya Allah. Ya Allah, berikan keamanan kepada negeri kami ya Allah. Ya Allah, bantulah orang-orang yang susah di antara kami ya Allah. Lunasi hutang orang-orang yang hutang ya Allah. Lapangkan orang-orang yang sempit ya Allah. Tambahkan rezeki mereka ya Allah. Ya wasi'an al-zalimin mahamida, wahai zat yang begitu luas anugerahnya. Waqtim lana bil a'mal bil husna wa bil tawfiq fajma'na bi ta'a Ahmad ya Allah. Sebagaimana kami berkumpul di sini ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad ya Allah di dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه ببصائر القدس منازل الشهداء. Memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Betapa rindunya kami untuk memandang wajah indah tersebut ya Allah.
Jangan untuk haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan kami untuk memandang wajah indah itu walaupun hanya di dalam tidur kami, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, mata kami banyak maksiat. Susah untuk memandang Nabi. Engkau adalah yang berbuat, ya Allah, kemudian ampunkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. وبجهل جارك وجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعداء. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mulia, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh, ya Allah. وأجر ضلالة وسلم عليه ما حق الصلاة من فجر وما هديه selama angin masih berhembus, ya Allah, sebanyak ikhlas kita, ya Allah, sebanyak butiran pasir di pantai, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau berikan hati kami dan Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Buatkan iman kami, mantapkan iman kami, tambahkan keyakinan kami, ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, ada kuis. Pertanyaannya yang pertama, apa saja tadi wasiat Nabi Muhammad SAW? Sebutkan 2 atau 3 wasiat Nabi SAW yang tadi kita dengar. Ibu-ibu ada yang ingat wasiat Nabi? Ya, apa bu? Yang pertama, apa kata Nabi tadi? Tadi Nabi. Ya. Apa tadi pesan Rasulullah SAW kepada kita? Pertama, perkataan jujur. Kedua, adalah mengasihi anak yatim. Kalau ada Nabi Muhammad. Yang berikutnya ada lagi yang bisa nambahkan 2 lagi. Ada. Kasihkan mic ada ya. Apa jadi 2 kita? Ayo. Pertama, bersabar. Pertama, bersabar. Kedua, berkata jujur. Kalau mau yang belum, terus apa lagi? Jangan ya. Satu jadi mana? Tidak berkhianat. Yang keenam, memudahkan tangga. Banyak. Kalau Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ibarat luar biasa. Ini kan hadiahnya. Kalau berdoa Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah. Ya. Luar biasa doa Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kajian kita selesai. Sudah jam 10 saja. Yang
mau apa silakan kami pulang. Mohon maaf kalau tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, tidak lain tidak bukan kami datang kemari karena kecintaan kami kepada anda semua. Muhibbukum billah, kami cinta antum semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, nanti akan ada tayangan sedikit tentang pembangunan Masjid Ba'alawi yang kami sedang bangun saat ini. Ya, berarti mohon maaf, berbahan. Mohon sabar sebentar. Kita lihat sebentar dari apa yang akan ditayangkan. Tidak lama, hanya mungkin kurang dari 3 menit. Itu pada Nabi Muhammad. Nanti setelah ini anak-anak berkumpul di depan ya.